Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di video kali ini kita akan membahas materi yang ketujuh dari kajian kitab Al-Muyassar juz pertama. Al-i'rabu wal bina'u fil asma'i. I'rab dan bina pada isim-isim. Materi ini ada di halaman 11 dan 12 di kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi juz pertama. Ketika menyimak video ini, diharapkan agar sambil melihat kitab tersebut supaya nanti ungkapan-ungkapan yang masih berbahasa Arab bisa diterjemahkan di atasnya. Pertama, sebelum kita membahas tentang i'rab dan bina pada isim-isim yang akan kita lakukan di sini, dan yang perlu kita lakukan di sini ialah memahami apa itu i'rab dan bina. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. I'rab itu ialah tagyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir-akhir dari kalimah-kalimah. Bisababi dukhulil amil, dengan sebab atau disebabkan oleh dukhulil amil, masuknya pengaruh amil. Apa itu amil? Amil itu sendiri adalah faktor yang mengakibatkan suatu kondisi atau kedudukan i'rab pada kalimat. Contoh. Yang pertama, hadza talibun, artinya ini adalah seorang siswa. Yang kedua, ra'aitu taliban, ra'aitu aku telah melihat taliban, seorang siswa. Yang ketiga, marortu bi talibin. Marortu bi artinya aku telah melewati talibin, seorang siswa. Tiga jumlah ini sama-sama memiliki kalimah talib. Perhatikan kalimah isim talib. Yang pertama, dia berakhiran dhammah. Yang kedua, dia berakhiran fathah. Yang ketiga, dia berakhiran kasroh. Kalimah isim talib, meskipun dia sama artinya seorang siswa, tetapi berada dalam kondisi i'rab yang berbeda. Kondisi i'rab yang pertama membuat dia berakhiran dhammah. Kondisi i'rab yang kedua membuat dia berakhiran fathah. Dan kondisi i'rab yang ketiga membuat dia berakhiran kasroh. Apa saja amilnya? Yang pertama, amil yang membuat talib itu berakhiran dhammah adalah hadza. Nanti kita akan bahas di bab tentang mubtada. Kemudian yang membuat taliban berharokat fathah itu adalah adanya fi'il muta'addi atau fi'il yang memerlukan adanya objek, yaitu ro'ai. Kemudian untuk yang ketiga, talibin berharokat kasroh itu karena ada amil di sini harf jar bi, di mana kalau ada isim terletak sesudah harf jar, maka isim tersebut akan menjadi majrur, dan cirinya di sini adalah berharokat kasroh. Apa itu bina? Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina ialah tetapnya akhir-akhir kalimah-kalimah halatan wahidatan, dalam satu keadaan saja. Contoh di sini, huwa artinya dia. Ini termasuk isim dhamir. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang isim dhamir ini. Anta artinya kamu juga termasuk isim dhamir. Nahnu artinya kami juga termasuk isim dhamir. Ana, saya atau aku, ini juga termasuk isim dhamir. Hazihi artinya ini. Nah, ini termasuk isim isyarah. Tentang isim isyarah juga akan kita pelajari di bagian yang khusus menjelaskan tentang hal itu.
Yang mengalami bina atau tetapnya akhir kalimah tidak hanya isim, tetapi juga fi'il. Tentang isim dan fi'il yang mengalami kondisi bina atau keadaan akhirnya tidak berubah, atau disebut juga isim mabni dan fi'il mabni, masing-masing akan diuraikan lebih lanjut pada waktunya nanti, di tempatnya masing-masing. Berikutnya, aqsamul i'rab. Macam-macam i'rab. Yang pertama, rafa', yang kedua, nasab, yang ketiga, jar atau khafad, yang keempat, jazam. Ketika kita mengatakan bahwa i'rab itu adalah berubahnya akhir-akhir kalimat, maka perubahan tersebut tidak akan keluar dari 4 jenis ini. Artinya, kalau suatu kalimat itu rofa, maka dia bukan nasab, bukan jar, dan bukan jazam. Kalau suatu kalimat itu nasab, maka dia bukan rofa, bukan jar, bukan jazam. Kalau suatu kalimat itu jar, maka dia bukan rofa, bukan pula nasab, bukan pula jazam. Dan kalau suatu kalimat itu jazam, maka dia bukan 3 yang lainnya. Bukan rofa, bukan nasab, bukan jar. Jadi perubahan kondisi atau keadaan dari kalimat itu tidak akan lepas dari 4 jenis ini. Mari kita lihat contohnya. Contohnya yang rofa, baitun, sebuah rumah. Perhatikan akhirnya ia berharokat domah. Kemudian nasabnya baitan, ia berharokat fathah. Kemudian jarnya baitin, ia berharokat kasrah. Kemudian untuk rofa, contoh lainnya, rojulun, seorang laki-laki. Rojulun berakhiran domah. Untuk nasabnya rojulan, berakhiran fathah. Untuk jarnya rojulin, berakhiran kasrah. Kemudian, kitabun, sebuah buku. Kitabun berakhiran domah. Kitaban, berakhiran fathah. Kitabin, berakhiran kasrah. Kita lihat di sini, kenapa 3 contoh ini tidak memiliki jazam. Hal itu karena 3 contoh ini merupakan isim. Sekarang kita akan melihat yang fi'il. Untuk rofa, di sini contohnya yaktubu. Artinya, kalau kita memasukkan pula domir yang ada di dalam yaktubu ini, maka kita artikan ia sedang atau akan menulis. Jadi yaktubu kita artikan ia sedang atau akan menulis. Kemudian untuk nasabnya, di sini kita masukkan haraf nasab yang membuat fi'il sesudahnya menjadi nasab, yaitu lan. Artinya tidak akan. Lan yaktuba artinya tidak akan menulis. Kita lihat di sini yaktuba berakhiran fathah. Kemudian untuk jazamnya, kita lihat di sini sebelum fi'il tersebut haraf jazam atau haraf yang membuat fi'il sesudahnya menjadi majzum, dan haraf tersebut ialah lam yang mengubah fi'il mudhari sesudahnya menjadi dari masa depan dan masa kini menjadi masa lalu. Itu fungsi lam. Sehingga kita artikan di sini lam yaktub itu ia belum menulis. Dan di sini kita lihat kalau rofa itu yaktubu, kalau nasab itu yaktubah, kalau jazam itu yaktub. Yang rofa berakhiran domah, yang nasab berakhiran fathah, sedangkan yang jazam berakhiran sukun. Di situ perbedaannya dan perubahannya. Nah, kenapa di sini fi'il tidak ada jarnya? Tidak ada keadaan atau kondisi jarnya. Karena jar tidak masuk ke dalam fi'il. Fi'il hanya rofa, nasab, dan jazam. Sementara isim, rofa, nasab, dan jar tidak ada jazam. Mari kita lihat contoh yang lain. Untuk rofa, yaskutu artinya ia sedang atau akan diam. Contoh berikutnya, untuk yang nasabnya,
Kai yaskuta, di sini sebelum fi'il ini ada huruf nasab yang lain selain lam, yaitu kai yang artinya agar. Sehingga fi'il mudhari sesudahnya menjadi mansub dan berakhiran fathah. Menjadi kai yaskuta. Asalnya yaskutu menjadi yaskuta. Kemudian untuk jazamnya liyaskut. Nah, di sini sebelum fi'il yaskut ini ada lamul amri. Lam yang berfungsi untuk mengubah fi'il mudhari sesudahnya menjadi perintah. Sehingga kita baca liyaskut dan kita artikan dengan hendaklah ia diam. Lamul amri sebagaimana juga lam di sini merupakan huruf jazam yang membuat fi'il sesudahnya menjadi majzum. Sehingga kita lihat di sini akhir dari fi'il mudhari di sini menjadi sukun. Jadi kalau rofa yaskutu berakhiran domah, kalau nasab yaskuta berakhiran fathah, kalau jazam menjadi yaskut berakhiran sukun. Contoh yang berikutnya, yang terakhir, tajlisu artinya kamu sedang atau akan duduk. Kemudian untuk nasabnya, hatta tajlisa artinya sehingga atau sampai kamu duduk. Hatta sebagaimana kai dan juga lan merupakan huruf nasab sehingga membuat fi'il mudhari sesudahnya menjadi mansub. Dan di sini kita lihat asalnya tajlisu ketika rofa sesudah ada hatta menjadi tajlisa. Tajlisu berakhiran domah, tajlisa berakhiran fathah. Kemudian untuk yang jazamnya, la tajlis, di sini ada la yang disebut dengan la an-nahiyah, atau la yang berfungsi untuk menghadirkan makna larangan bagi fi'il yang ada sesudahnya. Sehingga la di sini maknanya bukan tidak, tetapi jangan. La nahiyah, sebagaimana juga lamul amri dan juga lam, itu sama-sama merupakan harf jazam atau amil jazam yang membuat fi'il mudhari sesudahnya menjadi majzum. Dan kita lihat di sini akhiran dari fi'il mudhari sesudahnya itu adalah sukun. Jadi kalau rofa tajlisu, kalau nasab tajlisa, kalau jazam tajlis. Demikianlah i'rab kalimah-kalimah yang ada dalam ilmu nahwu. Semoga kita sampai sini sudah paham. Dan kalau masih belum jelas, silahkan diulangi videonya 2, 3, 4 kali sampai betul-betul dipahami. Berikutnya, di halaman yang sama, di halaman 11, ada ungkapan falil asma'i ar-raf'u wan nasbu wal jarru au al-khafdu wala jazma fiha. Sebetulnya ini sudah dibahas di bagian sebelumnya, yakni bahwasanya falil asma'i, maka bagi isim-isim i'rabnya itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal jarru au al-khafdu. I'rabnya ialah rafa dan nasab dan jar atau khafat. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya. Kedepan kita tidak akan menggunakan istilah khafat ini ya, akan menggunakan istilah jar saja. Kita lihat contohnya untuk i'rab isim-isim ini. Untuk yang rafa, untuk yang nasab maupun untuk yang jar atau khafat. Untuk yang rafa misalnya kitabun, sebuah buku. Kitabun berakhiran dhamma. Kitaban berakhiran fathah. Kitabin berakhiran kasrah. Maradun, sebuah penyakit. Maradun berakhiran dhamma. Maradun berakhiran fathah. Dan maradin berakhiran kasrah. Syajaratun, sebuah pohon. Syajaratun berakhiran dhamma. Syajaratan berakhiran fathah. Syajaratin berakhiran kasrah. Kalimatun, sebuah kalimah atau sebuah kata. Kalimatun berakhiran dhamma. Kalimatan berakhiran fathah. Kalimatin berakhiran kasrah. Itu semua adalah i'rab isim-isim, yaitu rafa, nasab, dan al-jar.
Berikutnya, masih di halaman 11. Walil af'ali ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala jarra au al-khafdu fiha. Dan bagi fi'il-fi'il, i'rabnya ialah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa dan nasab dan jazam, wala jarra au khafdu fiha. Dan tidak ada jar atau khafad padanya. Kita lihat contohnya masing-masing. I'rab fi'il ini. Yang pertama, yarji'u artinya ia sedang atau akan kembali. Yarji'u berakhiran dhammah. Lan yarji'a ia tidak akan kembali. Di sini yarji'a berakhiran fathah. Lam yarji' ia belum kembali atau ia tidak kembali di masa lalu. Yarji' berakhiran sukun. Yansuru artinya ia sedang atau akan menolong. Yansuru berakhiran dhammah. Lan yansuro artinya ia tidak akan menolong. Yansuro di sini berakhiran fathah. Kemudian lam yansur artinya ia belum menolong atau dulu di masa lalu ia tidak menolong. Yansur berakhiran sukun. Kemudian yaftahu artinya ia sedang atau akan membuka. Yaftahu berakhiran dhammah. Lan yaftaha ia tidak akan membuka. Yaftaha berakhiran fathah. Lam yaftah ia belum membuka atau dulu di masa lalu ia tidak membuka. Yaftah berakhiran sukun. Yaqra'u artinya ia sedang atau akan membaca. Lan yaqra'a ia tidak akan membaca. Yaqra'a berakhiran fathah. Lam yaqra' ia belum membaca atau dulu di masa lalu ia tidak membaca. Yaqra' berakhiran sukun. Itulah semua i'rab fi'il beserta contoh-contohnya. Pembahasan tentang i'rab dan bina yang terjadi pada kalimah isim dan kalimah fi'il kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya, kita akan membahas khusus i'rab dan bina pada isim-isim. Ketika berada pada 3 kondisi i'rab tadi, rafa, nasab, dan jar, isim terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan apa yang terjadi pada akhirnya. Yang pertama isim mu'rab, yaitu isim yang keadaan akhirnya berubah karena keberadaan mereka di masing-masing kondisi tersebut. Rafa, nasab, dan jar. Ada juga isim yang mabni, yaitu isim yang keadaan akhirnya tidak berubah ketika berada pada 3 keadaan i'rab tadi, rafa, nasab, dan jar tadi. Keberadaan pada 3 keadaan i'rab tersebut tidak membuat akhirnya berubah. Nah, ini yang disebut dengan isim mabni. Pertama kita akan soroti dulu isim yang mu'rab. Untuk isim mu'rab ini, pembahasannya terdapat pada halaman ke-12. Silakan dibuka halaman 12. Di sini akan ada sedikit perubahan atau perbedaan yang dirasa akan bermanfaat untuk lebih memahamkan kita terhadap materi ini. Jadi akan ada perbedaan antara yang diutarakan di sini dengan yang ada dalam kitab. Al-ismul mu'rabu, isim mu'rab itu huwa ialah ma taghayyara akhiruhu, yang keadaan akhirnya berubah. Bisa babi dengan sebab atau yang disebabkan oleh dukhulil amil, masuknya pengaruh amil, atau faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut atau faktor yang membuat isim itu berada pada salah satu dari 3 kondisi i'rabnya, rafa, nasab, dan jar. Contoh, ja'a rajulun. Nah, ini contoh yang ada dalam kitab ya. Ja'a rajulun artinya seorang lelaki telah datang. Perhatikan di sini rajulun berakhiran dhammah. Kemudian ra'aitu rajulan, aku telah melihat rajulan seorang lelaki.
Rojulan di sini berakhiran fathah. Kemudian terakhir marortu bi rojulin. Marortu bi artinya aku telah melewati. Jadi terkadang ada fiil-fiil yang itu maknanya akan lengkap ketika dia bersambung dengan satu huruf jar, ya. Seperti ini, marrobi itu artinya melewati. Marortu bi rojulin artinya aku telah melewati seorang lelaki. Rojulin di sini berakhiran kasroh. Nah, isim mu'rab itu dapat berubah keadaan akhirnya karena adanya amil atau faktor yang menimbulkan suatu kondisi i'rab. Ya, bisa amil rofa, bisa amil nasab, bisa amil jar. Kalau amil rofa berarti menimbulkan kondisi rofa. Kalau amil nasab berarti menimbulkan suatu isim itu menjadi mansub. Kalau amil jar berarti amil yang membuat isim itu menjadi majrur. Mayoritas kosakata atau mufrodat isim dalam bahasa Arab termasuk ke dalam kategori isim yang mu'rab. Jadi mayoritas kosakata isim itu adalah mu'rab, sehingga perubahannya dapat kita lihat. Mari kita perjelas lebih lanjut. Isim mu'rab ketika berada dalam kondisi rofa, ini keadaan akhirnya masih tetap asli ya, maka dia disebutnya dengan isim marfu. Jadi isim mu'rab yang berada dalam kondisi rofa ini dengan ciri akhirnya tadi, ini disebutnya isim marfu. Sedangkan isim mu'rab yang berada dalam kondisi nasab karena adanya suatu amil, maka akhirnya berubah ya. Tadi contohnya akhirnya fathah. Ini disebutnya isim mansub. Yang ketiga isim mu'rab yang berada dalam kondisi jar, akhirnya kemudian berubah ya. Tadi contohnya akhirnya adalah kasroh, maka ini disebutnya isim majrur ya. Di bagian ini ingin memperkenalkan kepada kita semua tentang istilah isim marfu, isim mansub, dan isim majrur. Bingung? Mari kita lihat contoh ya. Nah, di sini langsung saja kita berikan 3 jumlah ya. Yang pertama, ja'al ustazu, Pak Guru telah datang. Ra'aitul ustaza, aku telah melihat Pak Guru. Zahabtu ilal ustazi, aku telah pergi ke Pak Guru. Yang pertama, ja'a ini fi'il madi ya. Fi'il yang mengandung makna masa lalu. Al-ustazu sebagai fa'il atau subjek pelaku perbuatan fi'il tadi. Nah, fa'il ini itu marfu ya. Nanti kita akan pelajari fa'il itu termasuk marfu'atul asma atau isim-isim marfu. Nah, sehingga al-ustazu ini, karena al-ustazu ini mufrad, isim tunggal, cuma seorang, cuma satu jumlahnya, maka dia berakhiran domah sebagai ciri rofa'nya. Kemudian yang kedua, ro'aitu di sini. Nah, ro'aitu ini bukan hanya fi'il madi, tetapi bersambung dengan fi'il madi ini fa'il. Tu di sana adalah domir, kata ganti, yang bermakna aku, yang berperan sebagai fa'ilnya. Kemudian al-ustaza ini adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih itu mansub ya. Nanti pada tempatnya kita akan mempelajari bahwa maf'ul bih itu adalah salah satu dari mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Maka al-ustaza sebagai isim mufrad, ciri nasabnya adalah fathah. Kemudian zahabtu ini bukan hanya fi'il madi, tetapi juga bersambung pada fi'il madi ini suatu domir yang bermakna aku, yaitu tu di sana. Dan domir tu di sana berkedudukan sebagai fa'il atau subjek pelaku perbuatan. Nah, ila haraf jar, dan haraf jar ini merupakan amil yang membuat isim sesudahnya menjadi majrur. Nah, dengan demikian al-ustazi ini adalah isim yang majrur karena huruf jar ila. Dan al-ustazi sekali lagi sebagai isim mufrad, maka ciri jarnya ialah berakhiran kasrah. Kesimpulannya, kalimah al-ustaz
merupakan isim mu'rab karena keadaan akhirnya berubah mengikuti berubahnya 3 kondisi i'rab tersebut antara rafa, nasab, dan jar. Terakhir, walil asma'il mu'rabati alamatun khassatun. Dan bagi isim-isim mu'rab itu terdapat ciri-ciri khusus, ciri-ciri rafa, ciri-ciri nasab, dan ciri-ciri jarnya masing-masing. Wa sayati bayanuha, dan akan datang nanti penjelasannya. Itulah isim mu'rab. Berikutnya kita akan coba mengenali isim yang mabni, yaitu isim yang keadaan akhirnya tidak berubah. Masih ada di halaman yang ke-12. Silakan dilihat di halaman 12. Al-ismu mabniyu, isim mabni itu huwa ialah ma la yataghayyaru akhiruhu, yang akhirnya tidak berubah. Bisa babi dengan sebab dukhulil amil, masuknya pengaruh amil. Mislu contoh. Ini akan ada sedikit perbedaan dengan yang di buku supaya lebih mudah dipahami. Di buku disebutkan darasa hadza, ini artinya masih mengandung kemungkinan dipahami berbeda ya. Maka di sini saya tambahkan ar-rajul supaya memastikan bahwa hadza di sini berada dalam kondisi rafa. Darasa hadza ar-rajulu artinya hadza ar-rajulu artinya lelaki ini. Darasa telah belajar. Kemudian ra'aitu hadza, aku telah melihat ini. Marartu bihadza, aku telah melewati ini. Coba perhatikan kalimat hadza di sini yang merupakan isim isyarah. Hadza di sini baik di jumlah pertama, di jumlah yang kedua maupun di jumlah yang ketiga tidak mengalami perubahan sama sekali. Padahal kedudukan hadza di 3 tempat ini berbeda ya. Kedudukan hadza di jumlah pertama itu menempati kedudukan rafa, sedangkan hadza di jumlah yang kedua menempati kedudukan nasab, di jumlah yang ketiga menempati kedudukan jar. Nah, isim mabni itu dapat menempati kedudukan i'rab rafa, nasab, dan jar, tetapi akhir kalimatnya tidak mengalami perubahan pada 3 kedudukan tersebut atau ketika menempati 3 kedudukan tersebut. Kita akan melihat beberapa contoh berikut ini, contoh tambahan. Jumlah yang pertama, ja'a ulaika, mereka itu telah datang. Ja'a fi'il madi, ulaika ini adalah isim isyarah yang menunjukkan kepada sesuatu yang ditunjukkan di tempat yang jauh dan jumlahnya banyak. Biasanya diartikan mereka itu. Karena dia isim isyarah, maka dia mabni. Maka ulaika ini adalah fa'il, pelaku dari perbuatan telah datang tadi, tetapi dia mabni. Akhirnya tetap fathah. Kemudian, ra'aitu ulaika, aku telah melihat mereka itu. Ra'aitu di sini fi'il madhi dan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah isim dhamir aku dan perbuatannya adalah telah melihat. Maka ulaika di sini adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Tetapi kedudukannya menjadi objek di sini sehingga dia menjadi nasab tidak membuat akhirnya berubah. Maka dia fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Tetapi kedudukannya sebagai maf'ul bih ini tidak membuat akhirnya berbeda atau berubah. Dia tetap berakhiran fathah sebagaimana ketika menduduki kedudukan rafa. Yang ketiga, zahabtu ila ulaika, aku telah pergi ke mereka itu. Zahabtu di sini fi'il madhi plus fa'ilnya. Fa'ilnya adalah isim dhamir aku. Aku telah pergi. Ila haraf jar, yang mana haraf jar ini merupakan amil yang membuat isim sesudahnya menjadi majrur. Dengan demikian, ulaika menempati kedudukan jar
karena huruf jar ila. Akan tetapi, kedudukan jarnya ini tidak membuat ulaika berubah akhirnya. Dia tetap berakhiran fathah. Kalimah ulaika merupakan isim mabni, maka akhir kalimahnya tidak berubah ketika menempati 3 kedudukan i'rab di atas, baik itu rafa, nasab, maupun jar. Artinya, ulaika dapat berada pada kedudukan i'rab rafa, nasab, dan jar. Namun, keberadaannya itu pada 3 kedudukan tadi tidak membuatnya berubah akhirnya. Kosakata atau mufradat dari isim mabni jauh lebih sedikit daripada kosakata isim mu'rab, sehingga bisa dihafal seiring waktu. Isim mabni sangat sering digunakan, bahkan bisa jadi lebih sering daripada sebagian besar isim mu'rab. Itu penjelasan tentang isim mabni. Maka dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula sesi video ini yang mengenalkan kita tentang i'rab dan bina pada isim dan fi'il, serta pengenalan terhadap isim mu'rab dan isim mabni. Alhamdulillah, sampai ketemu di video berikutnya, di materi yang berikutnya.